Bos-bos, kalau biasanya food vlogger hanya mengulas makanan dan membuat konten, yang satu ini malah akhirnya turun langsung buka warungnya sendiri. Yudo Perwiro atau yang biasa dikenal Bungkus menghadirkan smoke brisket dengan harga merakyat lewat konsep warung sederhana. Nah, yang bikin makin menarik, warung asap pedas datang lewat pendekatan unik smoke brisket khas Amerika yang disajikan bersama nasi, bayam crispy, dan sambal Indonesia yang pedas. Panas banget. Halo bos, kenalin gua Yudo Bungkus dan ini adalah usaha gue warung asap pedas yang jual smoke brisket, jual daging asap, ayam panggang, harganya murah meriah. Daging di smoke 16 jam, harga 30 ribuan. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, Yudo Bungkus sudah lama malang melintang sebagai food vlogger. Ratusan macam kuliner pernah doi ulas. Sampai akhirnya Yudo paham kalau makanan enak itu bukan soal mewah, tapi yang bisa dinikmatin banyak orang. Dari pengalaman itulah Doi mulai nyoba beberapa bisnis kuliner dan yang terbaru adalah warung asap pedas. Dengan menu andalan brisket asap. Awalnya oseng-oseng lauk pedas. Terus tiba-tiba dari partner sendiri namanya Mas Putra, dia ada ide, gue baru belajar ngasep nih, asap smoke brisket. Gimana kalau kita jual juga tapi dengan harga yang paling affordable di Jabodetabek. Ini brisket paling murah dulu. Nggak tahu sekarang mungkin masih karena kita jual di harga 30.000. Brisket atau sandung lamur berasal dari bagian dada bawah sapi. Serat dagingnya kuat dan banyak mengandung lapisan lemak, bos. Selama ini, resto-resto di Jakarta menghadirkan brisket ala Amerika yang mahal. Makanya Yudo menawarkan sesuatu yang lain. Jadi brisket yang biasa dimakan pakai kentang goreng, mungkin wedges atau salad. Ini kita twist pakai nasi, bayam crispy, sambal yang Indonesia banget. Harga dari 30 ribuan aja. Yang mana orang tiap hari bisa makan. Dan terbukti 80% customer kita adalah orang kantor. At almost every day. Bos, di bisnis kuliner, kualitas makanan dan cita rasa yang enak jadi kunci utama. Yudo paham banget, buat menghasilkan brisket yang empuk, butuh teknik pengolahan yang tepat. Cara terbaik mengolah brisket dengan teknik slow cook, bukan 1-2 jam, tapi 16 jam, bos. Jadi kita selalu ngeproses daging langsung berkilo-kilo. Karena alhamdulillah kita turnover produknya itu lumayan cepat. Jadi kita bikin sekilo habis, kita bikin sekilo habis, kita bikin sekilo habis. Untuk besok kita udah bikin hari ini. Bahkan kadang-kadang yang kita bikin hari untuk besok habis di hari ini. Dari brisket yang sudah diasap selama 16 jam inilah lahir 3 menu favorit. Pertama, ada smoke brisket yang disajikan dengan nasi, sambal, dan bayam crispy. Lalu ada smoke beef short plate, versi yang lebih berlemak dan juicy, dengan tambahan telur dadar. Nah, yang paling lokal ada brisket geprek. Oh iya, semuanya ini punya cita rasa yang pedas loh, bos. Smoke brisket sama ini, smoke beef short plate ini, daging asap ini, itu dua yang paling favorit di sini. Nah, brisket geprek ini sebenarnya kayak twist kita, brisketnya langsung kita kasih sambal di atasnya. Terus dimakannya biasanya pakai bayam crispy, sama kalau yang paru sama daging asap ini kita tambahin telur dadar. Ini paling cuma 20 ribuan, menu 2 ini cuma 20 ribuan, di bawah 25 ribu. Makan di Jakarta Selatan, proper, kenyang, itu tujuan kita sih sebenarnya. Tuh bos, dengan harga yang ramah di kantong, jelas bikin warungnya rame diserbu pembeli. Apalagi lokasinya yang dekat dengan kawasan perkantoran, jelas jadi pilihan untuk makan siang para pekerja. Mostly itu hari rame kita di weekdays. Di weekdays. Jam-jam makan siang, pulang kantor jam 5 sampai jam 7, itu peak hours-nya kita. Jadi kadang kita kan selalu ada SOP-nya itu kan tes makanan tuh. Kadang tes makanannya telat karena tiba-tiba diserbu jam 11, jam 12 gitu. Jadi memang orang kantor kan pasti nyarinya yang murah, enak, dan simple. Kita coba jadi solusi itu. Bos, meski sudah mengecap manisnya berbisnis kuliner, Yudo tetap jalankan promosi setiap hari.
termasuk berkolaborasi dengan rekan seprofesinya untuk mereview menu brisket besutannya. Alhamdulillah, budget marketing itu almost zero ya. Karena mereka benar-benar support bikin konten YouTube, apa segala macam, Instagram, TikTok, secara cuma-cuma bantuin. Dan gue pun begitu, setiap mereka yang bikin, gue pasti ke sana bikin konten YouTube, Instagram, TikTok, free gitu. Jadi kita udah bikin sebuah inilah ya, ekosistem lah ya, macam itulah. Jadi jatuhnya community aja, saling support gitu. Oh iya bos, penjualan online jadi tulang punggung warung asap pedas loh. Sejak fokus promosi di berbagai platform, pesanan online bisa nyentuh 70% dari total pembelian loh bos. Sekarang setelah kita main di online dan ngedalamin online, strategi online, 70% penjualan kita itu dari online. Jadi kayak kita bisa puluhan order, itu misalnya 40 order online, 20 order offline, itu kita lagi bisa banget akhir-akhir ini gitu. Kalau average per packs-nya ya 80-100 lah per hari. 80-100 packs per hari. Kalau Mincuan hitung, omset per bulannya bisa nyentuh 100 juta rupiah bos. Nggak kaleng-kaleng kan bos? Menu yang identik mahal pun bisa Doi inovasikan supaya merakyat harganya. Target marketnya pun bisa digait bos. Nah gitu bos, kalau dari gue, cuan itu jangan diambil sendiri. Kita harus bagi-bagi sama partner kita yang bisa support kita, ngisi kekosongan kita, ngisi kekurangan kita, supaya bisnis kita makin maju lagi bos. Dan yang penting, cuan bos.